Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ayuhan nas, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusalli 'ala ahadin minhum mata abada wa la taqum 'ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu hum fasiqun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tidak ada seorang pun yang memungkiri, baik umat Islam maupun non-Muslim, tentang keindahan, tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang kemuliaan akhlak, mental dan moral Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama mendengar dan membaca bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mempunyai kriteria akhlak dan khuluqul karim, wa innaka la'ala khuluqun karim. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di antara akhlak Allah yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu ketika Ibnu Ubay bin Salul sakit. Ibnu Ubay marah sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abdullah bin Ubay bin Salul mengutus utusan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang kepadanya, untuk datang dan silaturahim, mengajak dan membaca doa pengampunan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah datang dengan akhlak yang beliau yang paling mulia, yang tidak punya dendam sedikit pun. Padahal kita sama-sama telah mengetahui bagaimana kejahatan, kemunafikan, bahkan kebrutalan daripada Abdullah bin Ubay bin Salul dalam membenci, bahkan melakukan beberapa makar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kaum muslimin rahimahumullah, yang paling dahsyat adalah menyebarkan hadisul ifki, berita bohong bahwa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berselingkuh. Berarti apa? Rasulullah sendiri tidak mampu mendidik istrinya, sampai istrinya sendiri berselingkuh dengan orang lain. Ini kejahatan yang paling berat. Belum lagi kaum muslimin rahimahumullah, kejahatan-kejahatan yang lain yang dia berbuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika datang utusan dari Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menjenguk
dan datang kepada mengundang, datang kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ay yastaghfir lahu wa yakfinahu fi syi'arihi alladhi yali jasadahu syarif. Abdullah bin Ubay bin Salul meminta kepada Rasulullah untuk mendoakannya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan nanti kalau meninggal mengkafaninya dengan kain ridahnya yang ada di dalam selendang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meminta kepada Rasulullah untuk salat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah menerima dengan senang hati, tidak ada dendam, tidak ada sedikit pun keberatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa hendak dikata bismillahirrahmanirrahim? Karena semua akhlak Rasulullah itu adalah didikan Allah Subhanahu wa taala. Semua ayat turun adalah untuk kaum muslimin, bukan hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua untuk kita semua, untuk sahabat dan semua kaum muslimin, kaum muslimin rahimahumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiyakan dan insyaallah, turunlah ayat wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Wahai Muhammad, jangan sekali-kali kamu salat kepada siapapun dari mereka mata abada, yang mati meninggal selama-lamanya. Wala takum ala wala tusalli ala ahadin minhum maksudnya dari mereka. Siapa mereka? Muslimahimahullah yang mati selama-lamanya, kamu jangan salat kepada mereka. Wala takum ala qabrihi, dan jangan pernah kamu berdiri di depan kuburannya berdoa. Ini datang peringatan, ancaman dan larangan yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong dan tokoh munafik waktu itu, kaum muslimin rahimahumullah. Rasulullah mau salat, tapi Allah melarang wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum fi qabrihi, dan jangan sekali-kali kamu berdiri di depan kuburan untuk berdoa. Karena sudah Rasulullah rahimahumullah, ketika orang sudah meninggal dikuburkan, Rasulullah berdiri di depan jenazah, di depan kuburan, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Karena mayat ditanya oleh Allah, ditanya oleh malaikat, sedang ditanya, sedang diinterogasi. Mohonlah kalian kepada mayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum kafaru billah. Apa sebabnya? Sesungguhnya mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kafir kepada Allah walaupun Abdullah bin Ubay bin Salul mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia beriman, tapi dia digolongkan kepada orang munafik yang keluar dari Islam, yang murtad dari Islam karena hanya menampakkan lisannya keimanannya kepada Allah, hatinya kufur, dan seluruh amal perbuatannya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menentang Rasulullah SAW dalam hidupnya. Innahum kafaru billah wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun, dan mereka mati dan dia orang-orang yang fasik. Ini kaum muslimin rahimahumullah. Turun ayat. Ada apa dengan salat jenazah? Apa pentingnya salat jenazah bagi kita dan bagi mayit? Kaum muslimin rahimahumullah. Dalam hadis riwayat Aisyah, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang salat di depan orang meninggal atau mayit 100 orang, nanti turun dan semayang mayit, mantil turunnya melakai kepada Allah untuk dipampul dosa mayitnya dengan khusyuk, maka Allah akan mengampuni dosa mayit. Hadis riwayat Ibnu Abbas, barang siapa yang salat 40 orang, 40 orang yang kan orang fasik,
beriman kepada Allah, orang yang menjaga salatnya, maka mantuk pelurunya memohon kepada Allah, dan Allah akan beri syafaat kepada orang main yang kau meninggal. Kau sila imam. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang berdiri untuk salat jenazah, salat mayat, berdirinya itu, doanya itu bismillahirrahmanirrahim dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat kasih sayangnya. Dia berdiri di hadapan mayit untuk memohon ampun, al-ghufran kepada mayit. Wa yu'amilu bil ihsan, dan dia melakukan dengan ihsan, dengan baik, salatnya dengan khusyuk. Yadullu ala annahu la yardawna li ahadin minhum ay yusibahu ay alamin. Dan 40 punya yang salat mayat, dia tidak rela, ya Allah, kami tidak rela mayat ini diazab, mayat ini diberikan, dipersempit kuburannya atau diinterogasi dengan sangat dahsyat, dimohon ampun kepada Allah, maka mayat itu akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin rahimahumullah. Bagi yang solat, dia mendapatkan pahala yang besar sebesar bukit Uhud. Apalagi kalau sempat dia membawa ke kuburan, maka buah-buah bukit Uhud pahala bagi orang yang solat. Bagi mayit kaum muslimin rahimahumullah akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengharamkan solat bagi orang kafir dan mengharamkan salat bagi orang-orang yang jelas menjelek-jelekkan Islam, menentang Islam, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menentang orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hatilah kaum muslimin rahimahullah. Berhati-hati. Selama kita mesti diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ada dalam pikiran kita untuk menentang Allah dan Rasulnya, menentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensinya besar, berat. Umat Islam tidak mau salat, tidak mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kaum muslimin rahimahumullah, tidak ada dari orang yang bersaksi kepada Allah. Kami tidak mau bersaksi, karena ini betul-betul orang kaum muslimin rahimahumullah, orang-orang yang mengkhianati Allah Subhanahu wa taala, mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengkhianati pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taqulu Allah wa Rasul wa taqulu amanatukum wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kalian berkhianat kepada Allah. Jangan sekali-kali kalian berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sekali-kali kalian berkhianat terhadap amanah dan jabatan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqunullaha wa rasulahu wa amanatikum wa taqunu amanatikum, dan kamu berkhianat pada amanah-amanah dan jabatan yang telah Allah sandangkan kepada kalian. Wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu itu amanah Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalian tahu itu amanah yang singkat umurnya, di dunia hanya berapa tahun, tapi kalian menggunakan untuk kejahatan, kalian menggunakan untuk mengintimidasi, kalian menggunakan untuk keperluan-keperluan sesaat yang nantinya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum muslimin rahimahumullah. Allah melarang Rasulnya, Allah melarang sahabatnya, Allah melarang kita semua untuk berdiri di depan orang-orang munafik salat yang telah jelas-jelas menentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Tidak boleh kaum muslimin rahimahumullah. Haram hukumnya berdiri di depan orang yang menentang Allah dan Rasulnya dan menjadikan amanah sebagai alat politik untuk menekan dan mengintimidasi kaum muslimin rahimahumullah. Subhanallah. Makanya kaum muslimin rahimahumullah, Umar bin Khattab dalam hidupnya
Setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang meninggal dan wafat, beliau tidak mau datang duluan. Umar bin Khattab, beliau tidak mau datang duluan dalam salat siapapun yang meninggal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rahimahullah. Kecuali beliau menunggu Huzaifah bin Yaman. Beliau menunggu Huzaifah bin Yaman, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua hadis munafik itu ada sama Huzaifah bin Yaman. Semua hadis munafik di masa Rasulullah itu ada sama Huzaifah. Maka Umar mengintip, Umar melihat, adakah Huzaifah datang ke orang yang meninggal ini atau tidak? Jika Huzaifah tidak ada, beliau tidak mau datang. Subhanallah. Ini iman kita. Berdirinya kita di hadapan orang meninggal itu bukan hanya kehura-huraan dan bukan rahimahullah. Kan kehura-huraan dan ada mayat dah pelurung ke. Yang kesaksian kita yang kepada orang meninggal. Makanya Umar bin Khattab tidak mau datang kecuali kalau melihat ada Huzaifah di sini. Baru beliau datang. Berarti kalau Huzaifah datang, ini bukan orang munafik. Ini maksudnya rahimahullah. Kalau Huzaifah datang kepada orang yang meninggal dalam salat mayit bersama mereka, berarti itu tidak termasuk dalam list golongan orang-orang munafik masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah ketepatan kaum rahimahullah orang-orang yang beriman, mengukur dengan teliti amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Huzaifah datang, baru beliau datang. Baru beliau datang salat bersama. Berarti ini bukan orang-orang munafik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum rahimahullah, kehidupan yang singkat ini mari kita menggunakan dengan sebaik mungkin, dengan sebenar-benar mungkin, sehingga benar-benar amal yang kita lakukan ini menjadi amal saleh nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun yang dapat membantu kita dengan rahimahullah. La la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada yang mampu memberikan syafaat anak kita, istri kita, keluarga kita, siapapun tidak ada usul rahimahullah kecuali amal ibadah kita yang ikhlas hanya semata-mata kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak ada. Oleh karena itu semaksimal mungkin, sebaik mungkin kaum rahimahullah, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun amanah kita, kaum rahimahullah akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lebih penting adalah ketika kita meninggal, kita beramal khatimah. Kita tidak dicap, labelkan orang-orang yang munafik, sehingga orang tidak mau salat di depan kita. Behaitin cuma yang meninggal itu rahimahullah. Kalau orang beriman, orang-orang yang tak mau salat kita meninggal, susah. Allah tidak mau bersaksi, mengambil saksi yang baik dari orang-orang yang berbuat baik. Demikian rahimahullah. Semoga bisa bermanfaat dari perintah dan larangan Allah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itikat baik, hadir kepada Allah bin Ubay bin Salul. Tapi Allah melarang, la taqum, jangan wahai Muhammad sekali-kali kamu berdiri di depan orang munafik itu salat, dan jangan berdiri di atas kuburannya untuk berdoa. Innahum kafaru billah, karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Wa hum fasiqun wa matu wa qad mereka meninggal dalam fasik. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bi ayatil hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatan ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam
khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala ad-din wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din. Allahumma ansur man nasara ad-din. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala ad-din wa khudhul man khadhala ad-din wa khudhul man khadhala ad-din wa 'ali kalimataka ila yaumiddin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis salat.